Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Ghani, peserta PPG LPTK IAIN Ambon dengan nomor peserta 7854 050 1920 74 akan membahas pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam dengan tema substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa an tu'ammiru nahbatal waqli wa nahbatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin Allahumma 'allimna wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Selanjutnya kita absen dulu. Afgan Budi Sukrisno, Ahsanul Baqi, Ali Rahman Noer, Anggan Sufianto, Azian Huluki, Khairul Ihsan, Hakam Al-Ghazali, Haris Kurniawan, Husaini, M. Adrial Ismail, M. Afrian, M. Pakih Al-Hadi, M. Zarkawi Ar-Rashid ya, M. Tegar Al-Farid hadir, Muhammad Fadlan, Muhammad Zaid Ahsabul Yamin, Muhammad Irwan Sazali, Muhammad Ridwan, Muhammad Faizin, Muhammad Tantowi, Muhlizin, Nabil Khairur Rahman, Nanang Yuda Wardani, Fido, Rafazian, Rizky Sihan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Adik-adikku semua, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu mengajar, belajar. Kali ini yang kita pelajari tentang sejarah kebudayaan Islam dengan judul substansi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah. Nabi kita adalah manusia yang paling mulia, yang tiada tara, yang tidak ada yang melebihinya daripada nabi-nabi yang lain. Tetapi Al-Quran tidak boleh kita membedakan nabi-nabi itu. Tidak boleh. La nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul tidak boleh kita pilih-pilih, ya. Akan tetapi di sini adalah yang paling mulia adalah Sayyidul Anbiya, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku semua, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai sedikit dari substansi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Rasul adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia di antara para nabi dan rasul yang lainnya. Paling mulia. Beliau adalah nabi terakhir. Beliau dilahirkan itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Saya ulang. Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, ya, tahun gajah. Tahun itu bertepatan dengan tahun 571 Masih. Ya, berarti Nabi kita lahir bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masih. Saya ulang. Rasulullah dilahirkan pada tanggal tahun 571 Masih. Ya. Ibunya bernama Aminah, bapaknya bernama Abdullah. Beliau ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Silsilah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Hashim
bin Abdullah, ulang. Muhammad bin Abdullah. Udah ada yang apa? Muhammad bin Abdullah bin Hasim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Adnan. Nah, ini adalah silsilah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang sudah dibawa para nabi-nabi terdahulu sejak para nabi Adam itu. Kalau dulu namanya agama Hanif, agama tauhid. Visi misi Rasulullah adalah mentauhidkan umat manusia. Yang kedua, menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini visi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang. Visi misi Rasulullah 1. Ulang, besar. 2. Menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini yang harus dikembangkan oleh diri kita supaya lebih enak. Pelajaran ini harus diajak enjoy. Ya, jangan terlalu bimbang. Kita mulai. Bismillahi Allahu Akbar. Tertarik itu sedikit. Enggak selalu. Biar semangat. Nah, berkembanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beranjak dewasa. Beliau ikut berdagang sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu. Beliau berdagang mengikuti Siti Khadijah, istri beliau tercinta, tapi pada saat itu belum beliau suami istri, ya. Karena kejujurannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah ini tertarik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tertarik sehingga dikasih tahu. Akhirnya beliau menikah dengan Siti Khadijah. Setelah beliau menikah, beliau melihat orang-orang Quraisy itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Cepat orang panas di sana, cepat orang berkelahi, cepat orang tidak tahu arah, berseluduk di sana. Pada zaman itu, pada zaman jahiliyah itu, sehingga Rasulullah berpikir bagaimana cara untuk orang-orang ini tidak seperti ini. Karena pada saat itu banyak orang yang menyembah berhala. Perempuan itu tidak ada gunanya pada saat itu. Nah, dijual-jual, ya, dijual. Sehingga beliau bertafakur, menyendiri. Rasulullah itu menyendiri. Sukanya menyendiri Rasulullah. Ketika beliau menyendiri, beliau mencari kebenaran itu untuk menyendiri, untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hiro. Ya. Bertafakurlah. Beliau di sana berzikir sampai 44 hari beliau, 44 hari 44 malam di sana. Beliau berzikir untuk menemukan kebenaran. Akhirnya didatangi beliau oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, malaikat Jibril ini mendatangi beliau. Pada saat itulah beliau mendapatkan wahyu pertama kali. Ya, wahyu pertama kali didapatkan oleh beliau melalui malaikat Jibril alaihissalam. Apa wahyu pertama kali? Yaitu surat Al-Alaq. Saulam. Surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Di sana beliau dipeluk oleh malaikat Jibril. Karena beliau ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, sehingga Jibril itu memeluknya.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat saya ulang. 5 jangan lebih. Saking gembiranya Rasulullah, gembira Rasulullah, pulang. Gembira Rasulullah pada saat itu, pulang beliau menemui istrinya yang luar biasa itu, sampai beliau bibit di sana, ya, sampai beliau bibit. Datang beliau bercerita sampai ketakutan di sana di istrinya itu, karena beliau ini agak ketakutan dibawa kepada pamannya yang pendeta itu. Ya. Di sana beliau ditemukan oleh seorang pamannya Siti Khadijah pada saat itu. Lalu pamannya mengatakan, bersyukurlah kamu kepada Allah wahai Muhammad, engkau diangkat menjadi nabi dan rasul. Gembira beliau pada saat itu, gembira, ya, gembira. Bersyukurlah kamu wahai Muhammad, kamu diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Lalu pada saat itu Rasulullah pulang bersama Siti Khadijah. Beliau tidur. Beliau mengatakan, selimuti aku wahai Siti Khadijah. Ya, selimuti aku, selimuti. Dengan rasa takutnya itu. Memang rasa gembira dan takut di sana ada di sana. Ya. Kalau orang ahli wirid itu kalau ketemu pertama kali itu luar biasa dia. Apalagi Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu ketika begitu Allah menurunkan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Al-Quran surat Al-Muddassir. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir walirabbika fasbir. Wahai orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal muddassir, qum, bangun, fa'anzir, berilah peringatan. Nah, di sini beliau disuruh untuk berdakwah itu, ya, qum fa'anzir, bangun, beri peringatan, beri motivasi, ya. Kalau kita tarik kepada diri kita, apa? Beri peringatan jiwa kita itu, beri motivasi pada diri kita. Kalau kita tarik di sosial, beri peringatan kepada orang, tetapi Anda harus berilmu. Nih, jangan berdalil-dalil nanti jubahanmu saja, imamanmu besar-besar, tapi dalilmu tidak ada, itu susah. Baca kitab kemudian tidak benar itu. Nah, maka kita belajar pada saat ini, belajar terus, belajar. Jangan sampai tidak belajar itu. Wa rabbuka fakabbir, besarkan nama Tuhan, bertasbih, berzikir, ya, berzikir. Jangan sampai tidak zikir dalam hati kita. Jangan sampai ilmu itu sulit masuk, ya, sulit masuk kalau tidak berzikir di sini, ya, karena itu teori Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah yang akan memberikan kamu ilmu itu. Ya. Lalu Rasulullah terus berdakwah. Ketika itu disuruh dalam keadaan apa? Dalam keadaan sembunyi. Tapi nanti saya bahas tentang itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
perintah-perintah yang terhadap dalam surah tersebut terlihat sederhana, namun pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sangat besar yang dapat dirinci. Di antaranya perintah pemberian peringatan agar siapapun yang menyalahi keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia akan merasakan akibatnya. Ya. Kalau bahasa sederhananya, jangan sampai kamu bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik sesamamu, sama keluargamu, tidak usah bermasalah. Usah bermasalah. Yang kedua, perintah pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh beribadah, disuruh tafakur. Ya. Karena kita diutus oleh Allah itu untuk bertauhid. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perintah pembersihan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa. Ya, tapi kebanyakan kita kalau belanja itu banyak, entah di mana enggak tahu saya. Kalau dia beli pentol 1.000 uangnya, oh banyak diambil pentolnya orang. Itu bersihkan jiwa kita yang di dalam ini. Karena kalau sudah jadi darah susah. Kalau sudah jadi darah sulit kita diperingati. Sulit masuk perintah Allah itu sulit. Iza soluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ya, kalau sudah bagus apanya kita, jasad kita ini, insya Allah bagus hati kita. Tapi kalau sudah rusak pikiranmu, rusak jasadmu, sudah rusak, kamu sudah rusak itu. Ya. Wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Siapa itu? Hati kita ini. Sulit masuk kebenaran itu. Sulit. Larangan berharap balasan yang lebih banyak dari sesuatu yang diberikan. Ya. Kalau berbuat sesuatu, ini maunya kamu dihonor saja, tidak boleh. Ya, gaji saja. Boleh sih boleh. Di dunia ini harus 2 kamu kerjakan supaya dia bermanfaat. 1, kalau tidak ada yang 2 ini, tidak usah kamu kerjakan. 1, dapat pahala. 2, dapat kepeng, dapat honor. Jelas? Apa itu? Ya, pekerjaan yang bermanfaat itu. Kalau kamu gotong royong dapat apa? Dapat pahala. Ya. Kalau zikir berjamaah dapat pahala. Kalau kamu bekerja dapat uang. Nah, kalau tidak dapat yang 2 ini, tidak usah kamu kerja. Ini mendum, ada yang orang mendum. Main catur itu mengasah otak, tidak masalah. Yang penting ada yang kita dapatkan lah. Ya. Nah, ini perintah Allah melalui Al-Quran yang tadi. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Ya. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau wahai Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ya. Mau cari muka namanya itu. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu lah kamu bersabar. Sabar. Jangan tidak sabar. Ya. Jangan tidak sabar. Kalau ada sesuatu kita sabar.
Bismillah, Allahu Akbar. Supaya press sedikit ya. Lalu dengan teori yang tadi, teori-teori Al-Quran yang tadi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, lalu beliau berdakwah. Beliau pada periode Mekah itu beliau berdakwah, memperkenalkan apa isi dakwah beliau itu. Isi dakwahnya adalah satu akidah. Saya ulang. Pertama kali adalah akidah. Karena pada masa jahiliyah banyak orang-orang jahiliyah itu menyembah patung yang dibuat dari tepung. Banyak orang-orang pada zaman itu menyembah berhala. Ya, dibuat patung besar-besar, namanya Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya, itu disembah. Bahkan ada yang berdagang tepung, membuat patung dari tepung. Ketika lapar, goreng. Nah, ini cilakanya. Sehingga Rasulullah pertama kali adalah mendakwahkan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdakwah dengan keyakinan orang-orang, buat perumpamaan-perumpamaan. Ya, perumpamaan-perumpamaan kamu yang masuk logika. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu ada penyembah berhala pada saat itu. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Ya. Karena dia menyembah batu itu, dikasih kapak Nabi Ibrahim, dirusak patung-patung mereka itu. Lalu dikasih kapak. Yang paling besar itu dikasih. Nah, yang merusak patung ini Ibrahim katanya. Cari dia. Nabi Ibrahim pakai logika. Nah, mungkin yang besar itu katanya. Yang besar itu yang merusak yang kecil-kecil katanya. Ya, padahal Nabi Ibrahim yang rusak pada saat itu. Oh, tidak bisa batu itu katanya. Orangnya, kalau batu tidak bisa bergerak, kenapa kamu sembah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu buat perumpamaan-perumpamaan dan keyakinan-keyakinan tersendiri. Ya, perumpamaan-perumpamaan. Itu punya strategi menyuruhkan tauhid itu. Bukan berarti hanya laisa kamitslihi syai'un saja. Dalam orang kalau bertauhid itu. Apalagi jurusan-jurusan yang sekarang ini ada namanya usuluddin, ada namanya toreko, filsafat. Ini susah. Filsafat katanya. Yang kedua, kepercayaan akan adanya hari akhirat. Ini yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat ketika dakwah Rasulullah, datang orang-orang Yahudi itu membawa tulang belulang bapaknya, bapak ibu itu, di depan Rasulullah. Muhammad, apakah ini hidup katanya? Nggak bisa hidup ini. Ya, itu dibuat begitu. Itu ada di surat Yasin itu. Wa daraballahu masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia membuat perumpamaan orang kafir itu, membawakan belulang bapaknya itu, ibu bapaknya dibawa ke sana. Nggak bisa hidup itu katanya. Tapi dijawab oleh Allah, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in. Itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan wahai Muhammad, Allah mudah bagi Allah itu untuk menghidupkan sesuatu. Karena ini sesuatu ini tidak ada saja menjadi ada. Ya. Selain yang dua yang tadi, ada juga yang ketiga, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Ya. Memperbaiki akhlak manusia.
Itu sekedar substansi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, ya Allahu Akbar. Nah, lalu kita masuk di strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa strategi. Beliau ini adalah manusia terbaik, guru terbaik. Rasulullah itu guru terbaik. Dalam mengerjakan dan mengelola dakwah, beliau berhasil mengajak manusia memeluk agama Allah hanya dalam waktu 23 tahun. Ya, Rasulullah itu berdakwah hanya 23 tahun. Kalau dianggapnya menjadi Nabi, Rasulullah itu adalah pada umur 40 tahun. 40 tahun. Terus beliau bergerak menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bakal lebih banyak, cepat orang masuk. Tapi strategi beliau adalah satu dengan cara sembunyi-sembunyi. Gitu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kalau bahasa Qur'annya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat, ya. Gitu. Ya, sembunyi-sembunyi, keluarga-keluarga atau sahabat-sahabat yang terdekat. Pertama kali masuk Islam itu adalah Siti Khadijah, istri Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua Abu Bakar Siddiq, terus Sayyidina Ali. Ya, itu yang masuk Islam pertama kali. Disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan saya ulang, orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Dalam catatan sejarah disepakati bahwa pasti dakwah Rasulullah SAW secara global terbagi menjadi dua tahap, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu sirri, dan dakwah secara terang-terangan. Selama kurang lebih 3 tahun beliau itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun. Pada awal kenabian, sementara dakwah jahriyah diawali setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau dengan turunnya surat Al-Hijr, ya. Surat Al-Hijr. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Lalu beliau menyiarkan dakwah, menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Setelah menerima dakwah kedua yang menjelaskan tugas di atas, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau menyeru keluarganya yang terdekat-terdekat, yang tinggal satu rumah, sahabat-sahabat yang terdekat, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, ad-dakwah alal istighfa, ya istighfa namanya, ya. Ya. Itu pertama kali. Yang kedua, dakwah dengan
memberdayakan kaum wanita, mengangkat wanita. Ya, bukan mengangkat begini, bukan. Ya. Mengangkat derajatnya, ya. Mengangkat derajatnya. Karena pada masa jahiliyah itu wanita ini tidak ada harganya. Karena tidak bisa perang. Nah, dipakai itu di jalan-jalan itu pada saat itu wanita ini. Ya. Artinya wanita-wanita yang dulu itu dipakai di jalan dipakai. Kenapa? Karena tidak ada harganya. Dan jadi budak, ya, jadi budak. Marah sampai kebo jamak. Ya. Sehingga Rasulullah mengangkat derajat wanita itu. Rasulullah mengangkat derajat wanita. Ya, karena dimuliakan. Derajatnya seorang wanita itu dimuliakan. Ya, menurut pribadi saya, ya, wanita ini orang terhebat, orang yang paling mulia. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang melahirkan seorang yang paling mulia di dunia ini adalah wanita. Yang melahirkan ulama-ulama itu adalah wanita. Perlu dihormati, disayangi, dan seterusnya. Ya. Yang selanjutnya, dakwah difokuskan pada pembinaan akhlakul karimah. Dengan dakwah, pembinaan akidah, pembinaan derajat. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ini difokuskan di pembinaan akidah pada masa awal Rasulullah SAW, difokuskan di rumah salah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Akram. Saya ulang, pembinaan akidah dan akhlakul karimah itu pertama kali difokuskan di rumahnya sahabat Arqam, namanya Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam. Saya ulang, pertama kali fokus di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di pinggiran kota Mekah. Inilah tempat pendidikan dan pembinaan sejumlah sahabat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah ini pula Umar bin Khattab diislamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah ini pula sahabat Mus'ab bin Umair dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti sahabat ini dipercaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka dakwah di kota Yasrib, Madinah. Ya. Yang selanjutnya, yang kedua, strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah strategi yang kedua adalah berdakwah secara terbuka, ya. Berdakwah secara terang-terangan. Ya, seperti ayat yang turun, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikan wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sebelum saya ke sini menyiarkan Islam secara terang-terangan, beliau ini kenapa harus beliau menyiarkan dakwah itu secara sembunyi-sembunyi, sekalipun kita sudah pelajari tadi. Pertama, kalau di terang-terangan secara terbuka, Rasulullah itu nanti ada hujatan, nanti tidak ada kepercayaan nanti, ya, tidak ada kepercayaan, karena di sana iman orang itu lemah pada saat itu, iman orang itu masih kurang, belum kuat. Yang kedua, akhlaknya juga belum kuat, akidahnya juga belum kuat.
Sehingga Rasulullah menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Gitu. Yang selanjutnya beliau menyampaikan secara terang-terangan. Pertama kali Rasulullah SAW terang-terangan itu dipanggil pamannya, saudaranya, sepupunya, semua dipanggil semua. Kata Rasulullah pada saat itu, bertanya kepada penduduk Mekah pada saat itu, karena beliau ini terkenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Al-Amin itu adalah orang yang terpercaya, orang yang tidak pernah berbohong. Itu namanya Al-Amin. Terkenal di penduduk Mekah itu, tersohor dia tidak pernah berbohong. Akhlaknya baik, apanya baik, tingkah lakunya baik. Itu Rasulullah SAW. Lalu dipanggillah kaumnya pada penduduk Mekah itu di sana. Lalu dia bertanya, Rasulullah bertanya, saya bertanya kepada kaumnya, andai kata saya katakan di balik gunung itu ada musuh, apakah kamu percaya? Serempak mengatakan, kami percaya wahai Muhammad. Andai kata saya katakan bahwa gunung ini akan hancur, apakah kamu percaya? Kami percaya wahai Muhammad. Pertanyaan ketiga yang sensitif, beliau mengatakan, aku ini adalah Nabi dan Rasul untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepadaku. Ya, ada keluarganya Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Di sana mengatakan, tabban laka ya Muhammad, cilaka kau Muhammad, cilaka, tabban laka ya Muhammad, alihaza jama'atan, alihaza jama'atan, dengan inikah kamu, dengan inilah kamu kumpulkan kami, katanya pada saat itu. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jiriha hablum min masad. Sampai sekarang itu dihitung. Kenapa harus dihidup sampai sekarang? Ayat-ayat itu masih tidak kabur ayat itu. Karena ada Abu Lahab modern itu. Siapa Abu Lahab modern itu? Adalah orang-orang yang mengekat atau mempersulit dakwah Nabi atau dakwah para ulama. Ya. Kalau Anda mempersulit di rumah, misalnya keluargamu mempersulit pengajian, itu Abu Lahab modern. Sehingga dihidup itu. Temannya sudah itu ya. Temannya. Kawannya sudah itu. Ya. Setelah ini sudah berita yang seperti ini, dakwahnya Rasulullah itu terang-terangan, seantero sudah dakwah ini. Apa yang terjadi? Banyak yang terjadi di sana. Ya. Diintimidasi Rasulullah itu, dikat, diperangi. Ya. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat selama di Mekah, beliau secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan berhasil dengan baik. Semakin hari pengikutnya semakin banyak. Ya, karena agama ini logika. Ad-din wa huwal aqlu. Agama ini logik. Logika ya. Akhirnya Rasulullah menyampaikan dakwah itu secara logik saja, santai saja. Santai beliau
untuk menyampaikan. Sehingga banyak orang yang masuk. Tetapi di balik masuknya banyak orang yang menentang beliau. Nah, biasa sudah. Kalau orang baik itu banyak yang menentang. Ya. Tantangan semakin keras setelah Nabi SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Kaum Quraisy membujuk Abu Thalib supaya Rasulullah segera menghentikan dakwahnya. Abu Thalib ini berusaha merujuk Rasulullah SAW. Tetap beliau dengan tegas menolaknya dengan berkata, demi Allah, seumpama matahari diletakkan supaya saya berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan menghentikannya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepadaku atau aku akan binasa dalam perjuanganku. Perintah, kalau perintah Allah itu apapun yang terjadi, jangan mikir-mikir, nggak usah. Selain Abu Thalib itu, selain Abu Thalib, kafir Quraisy juga mengutus Utbah bin Rabi'ah, diutus. Tokoh pemuda yang diutus membujuk Rasulullah SAW dengan menyodorkan penawaran menarik sambil berkata, wahai Muhammad, apabila engkau ingin harta melimpah, wanita yang ya, wanita yang luar biasa cantiknya, yang buhai begitu, melimpah, sanggup mengangkatmu menjadi raja. Kami juga sanggup mengangkatmu menjadi raja, katanya, di negeri ini. Dan jika ingin wanita, silahkan. Hanya satu syarat, yaitu engkau harus menghentikan dakwah. Ya, dengan satu syarat itu. Dengan satu syarat, kamu harus berhenti berdakwah. Tapi Rasulullah SAW katakan kepada Utbah bin Rabi'ah, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Kita ini manusia biasa, min anfusikum, yang sama denganmu itu, sama. Tapi bedanya kita dengan Rasul, harisun 'alaikum bil mu'mini. Haris itu cinta yang tiada tara terhadap kaumnya. Haris hanya kaumnya saja. Makanya Rasulullah ketika meninggal dunia bukan cari istrinya, ummati katanya, ummati. Ya, makanya harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Sesungguhnya adik-adikku semua, Bismillahi Allahu Akbar. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak terputus-putusnya. Setelah mereka gagal, orang-orang yang membujuk Rasulullah SAW gagal membujuk Rasul, ya. Kaum kafir Quraisy mulai menggunakan cara lain, yaitu dengan cara kekerasan, ya, yang dilakukan kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud di dekat Ka'bah, Abu Jahal meletakkan kotoran unta, ya, mulai dengan cara-cara keji. Yang kedua, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Haram pada waktu fajar, di sepanjang jalan yang dilaluinya ditaburi duri, ya, yang pernah diutus, yaitu Utbah, itu juga memberikan kotoran busuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya
kaum kafir mengancam dan menganiaya sahabat Rasulullah SAW terhadap Bani Hanif, ya, Bani Hashim, Bani Hafifi, ya, itu diancam. Terus mereka mengancam sampai ada yang tersiksa. Siapa yang tersiksa itu? Yaitu Bilal bin Rabah, tersiksa. Dibeli oleh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai Rasulullah meninggalkan kota Mekah. Ya. Beliau pergi ke Taif, meninggalkan kota Mekah. Karena apa? Karena di sana banyak mengintimidasi beliau, banyak memerangi beliau, bahkan ada yang mau membunuh beliau. Andai kata mereka itu dekat dengan Rasul, menyampaikan ini, ya, pasti luluh hatinya, pasti. Sayyidina Umar saja yang keras kepala itu, yang keras itu juga luluh juga. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.